kawan-kawan. Ayo kita cari ikan uaknya sampai dapat. Teman, lokasi untuk mendapatkan ikan uak ini biasanya berupa kubangan lumpur yang ada di pinggiran sungai yang sedang surut. Kondisi tanah berlumpur memang jadi tempat favorit ikan uak bersembunyi. Untuk memastikan keberadaan ikan uak, ada caranya loh. Injak-injak bagian lumpur sampai ikan uaknya keluar. Oh iya teman, kali ini kami nggak sendiri kok. Ada bibiku yang menemani. Pasti beberapa dari kalian sudah nggak asing lagi kan dengan bibiku ini? Benar teman, Bibi Norlela. Bibiku seorang kreator konten yang kerap mengunggah video seputar makanan khas Kalimantan Utara. Gak cuma itu teman, berbagai kegiatan seru pun kerap Bibi lakukan. Ikan uak adalah jenis ikan air tawar yang memiliki bentuk mirip dengan belut. Ikan ini memiliki bagian kepala yang unik dengan rangkaian gigi yang kecil. Bagian tubuh ikan uak memiliki tekstur licin tanpa ada sisik teman. Jenis ikan ini memang lebih senang menghabiskan waktu di dalam lumpur. Ayo tempatnya ambil, Yasi ambil tempatnya Yasi. Ya. Ayo kita kasih masukin. Oh iya, sekilas ikan uak memang cukup menggelikan. Tapi bagi kami, ikan ini menjadi bahan masakan yang banyak digemari. Sebenarnya ini bukan kali pertama kami ikut Bibi. Masih suka bikin kami deg-degan. Lang, ikan uaknya sudah banyak, sudah cukup. Sekarang kita pulang. Nanti Tante mau panen padi dan Tante minta kalian nari. Kemarin kan sudah diajarkan, apa masih ingat? Ya. Tante mau lihat nanti ya. Ya. Ayo kita pulang. Ayo. Sekarang kita bawa pulang yuk teman. Aku dan yang lain sudah nggak sabar. Kira-kira ikan uaknya diolah Bibi jadi masakan apa ya? Halo semua, salam bocah petualang. Perkenalkan, kami si Bolang dari Desa Seputuk, Kecamatan Murukrian, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara. Kami anak-anak suku Dayak Bulusu teman, salah satu suku asli yang tersebar di Tanah Tidung dan sejumlah wilayah lainnya di Kalimantan Utara. Selain menyimpan pemandangan indah, alam di tempat kami masih sangat asri. Apalagi bisa belajar hal baru. Ikuti terus petualangan kami ya. Gak cuma sekedar berpetualang, Bibi juga jago dalam mengolah masakan. Ikan uak yang sudah kami dapatkan akan diolah menjadi salah satu masakan khas. Namanya asam kuah-kuah. Ini nih penampakan ikan uaknya teman. Sekilas ikan air tawar ini mirip seperti belut dengan kepala yang cukup besar. Giginya tajam juga ya. Ukuran ikan uak beragam, mulai dari 5 sampai 10 cm. Kalau begitu langsung saja kita bantu Bibi masak yuk. Bolang, Mima, bantu Tante potong bumbu ya. Kita masak ikan uak. Kita buatkan bumbu terlebih dulu. Siapkan bawang dan iris. Kemudian potong tomat dan haluskan bumbu. Giling cabai dengan sedikit tambahan garam. Jangan lupa siapkan juga tambahan bumbu lainnya biar rasanya semakin enak. Mengolah masakan di desa kami memang masih tradisional teman. Kata Bibi sih, proses masak secara manual menghasilkan rasa yang lebih nikmat. Ya, beres itu. Tante mau masak sudah. Olahan ikan uak menjadi salah satu masakan sehari-hari yang biasa kami buat teman. Hampir semua orang di tempat kami suka sekali dengan ikan yang satu ini. Tante, lomboknya sudah halus. Nah, biarlah situ. Tante mau masak sudah nih. Masak yang enak ya. Ya. Panaskan minyak secukupnya, tumis bawang sampai harum. Setelah itu campurkan bumbu.
Oseng-oseng sebentar ya teman. Tante, bikin yang pedas-pedas ya. Gak usah pedas-pedas, nanti kok sakit perut. Biar aroma kuah asam uwaknya makin nikmat, masukkan juga batang serai dan racikan bumbu khusus. Aduk lagi sebentar. Campurkan bumbu tumis ke dalam air. Jangan lupa masukkan juga potongan tomat. Lalu aduk. Bima, bawa sini kan uangnya tuh. Ya tante. Lanjut. Masukkan potongan ikan uwak ke dalam kuah. Diamkan sampai matang. Jangan lupa beri perasan jeruk nipis. Terakhir, masukkan garam dan penyedap secukupnya. Enaknya. Lah, ikan uwaknya. Wih, masakan kuah asam ikan uwaknya sudah jadi teman. Langsung saja kita santap yuk. Tante, makanannya enak sekali tapi kurang pedas. Jadi suka kah? Ya, Nanti kita masak lagi yang pedas ya. ya. Kuah asam ikan uwak segar sekali teman. Bumbunya meresap. Belum lagi rasa daging ikan uwak gurih dan bikin nagih. Selain enak, ikan uwak sangat kaya akan protein. Kata Bibi, uwak bermanfaat dalam menjaga daya tahan tubuh biar nggak gampang sakit. Uwak juga sangat baik untuk pertumbuhan. Daging uwak lumayan tebal. Bagian tulang ikan juga mudah dipisahkan. Teman, sebenarnya ikan uwak nggak cuma bisa diolah menjadi masakan berkuah saja. Bisa juga kok digoreng dan dibakar. Nampaknya kami memang lapar banget. Ayo, habiskan kawan-kawan. Teman, kebetulan sekali musim panen padi masih berlangsung di desa kami. Jadi Bibi meminta kami untuk menari nanti. Kita latihan dulu ya. Gerakan yang kami lakukan ini merupakan salah satu tarian khas suku Dayak Bulusu. Walau terlihat sederhana, gerakan yang kami lakukan merupakan gabungan dari sejumlah tarian. Ada tarian arang buat, tarian panjang, dan tarian mandau teman. Bagi kami, selain sebagai salah satu budaya, menari merupakan wujud dalam mengekspresikan perasaan tergantung acara yang dirayakan. Gerakan tarian Dayak Bulusu lebih banyak mengandalkan bahu, kaki, dan tangan. Tiap gerakan mengandung sejumlah makna, mulai dari permohonan, perlindungan, dan harapan. Nah, bagus. Tarian kalian sudah bagus. Nanti semangat ya buat nari waktu kita panen. Ya. Asyik! Doakan kami kompak ya teman saat menari nanti. Aku, Juandi, Mima, dan Yosi sedang ada di sungai Gunung Rian. Tempat ini salah satu lokasi favorit kami bermain loh. Oh iya, kami juga sudah menyiapkan bubu, salah satu alat untuk menjebak ikan. Tapi kali ini bukan ikan yang kami cari teman, melainkan udang galah. Oh iya teman, sebelum dipasang, pastikan bubu sudah ada umpannya ya. Setelah itu, susun bebatuan di antara bagian bubu. Fungsinya untuk mengecoh udang galah, seolah-olah lokasi bubu yang kita pasang adalah kawasan alami dari sungai. Teman-teman, kita ambil batu lagi. Yeay! Bubunya sudah terpasang. Kita diamkan dulu ya teman. Semoga saja ada udang galah yang masuk dan terjebak di dalamnya. Doakan kami beruntung ya. Teman-teman, sambil menunggu bubunya, mending kita pergi mandi. Ayo, ayo, ayo. Ide menarik Mima. Teman,
Air di Sungai Gunung Rian cukup jernih. Airnya dingin dan segar. Jadi sayang banget kalau nggak mandi. Sebenarnya terdapat sebuah air terjun di kawasan Gunung Rian ini. Tapi karena cuaca tidak mendukung, kita pilih lokasi mandi yang aman saja. Airnya segar banget. Di beberapa sudut sungai ini terdapat kolam pemandian yang bisa dijadikan tempat berenang. Tenang, sungainya nggak dalam kok, jadi aman. Bagian Sungai Gunung Rian memiliki keindahan alam yang sangat cantik. Selain dihiasi bebatuan, sungai ini juga menyajikan pemandangan hutan tropis yang masih terjaga. Menghabiskan waktu di alam terbuka seperti ini sungguh seru. Apalagi bareng sahabat. Kita berenang lagi yuk. Oh iya teman, kata ibuku, berpetualang dan mencoba hal baru bisa melatih kita lebih peka dengan lingkungan yang ada. Selain itu, banyak hal yang bisa menjadi pelajaran untuk menambah wawasan dan pengetahuan secara tidak langsung. Nah, sudah lapar nih. Kita pergi lihat buku ya. Mandinya udahan dulu yuk kawan. Sekarang waktunya kita mengecek bubu. Kira-kira bubu yang kami pasang sudah terisi udang galah belum ya? Wah, senangnya. Bubu yang kami pasang sudah terisi dengan sejumlah udang galah. Ayo langsung kita keluarkan teman. Ukuran udang galah memang lebih besar dibandingkan dengan jenis udang air tawar lainnya. Udang galah banyak hidup di antara bebatuan yang terdapat sumber makanan teman. Kalian sudah lapar belum? Sudah. Kita bakar udang aja yuk. Ayo. Urusan perut lapar gak boleh ditunda-tunda. Ayo kita olah menjadi udang galah bakar batu. Kita siapkan dulu perapian dan batu untuk dijadikan tempat pembakarannya. Selain udang galah, kami juga sudah menyiapkan bahan lainnya. Ada bawang merah, bawang putih, dan ubi jalar. Tusuk udang galah, tambahkan potongan bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Landi, hati-hati. Giginya tajam. Yalah. Oh iya, hampir lupa. Yosi, jangan lupa bakar ubi jalarnya. Lumayan biar perut makin kenyang nanti. Setelah itu, bakar udang galah di atas batu panas. Ya, Janji. Nah, biar rasa udang galahnya semakin enak, kita olesi dengan bumbu khusus. Ayo, Mima, oles sampai rata ya. Bolak-balik udangnya, teman. Pastikan udang matang sempurna. Terus olesi dengan bumbu, biarkan meresap. Kalau udang galahnya sudah berwarna kemerahan, artinya sudah matang. Langsung saja kita angkat yuk. Dari tampilannya saja sudah bikin ngiler, teman. Hayo, siapa yang mau ikutan makan udang galah bakar bareng kami? Hehehe. Wih, udah masak. Ayo teman-teman, kita makan. Ayo. Mantap. Rasa udang galahnya memang enak banget. Gurih dan sedikit manis. Apalagi sudah dilapisi dengan olesan bumbu. Makin pecah di mulut. Dagingnya memang enak ya teman-teman. Udang galah merupakan salah satu sumber protein yang baik. Kata guruku, kebutuhan protein dalam tubuh bisa menambah massa otot. Selain itu, kandungan fosfor pada udang galah juga bisa menguatkan tulang. Makanya kami bisa tetap kuat bertualang, teman-teman. Hehehe. Jangan lupa cobain juga ubi jalar bakarnya, teman. Ubi jalar juga lembut dan manis. Ubi jalar menjadi salah satu pengganti nasi yang sering kami konsumsi. Kandungan karbohidrat ubi jalar cukup tinggi.
jadi bisa menambah energi tubuh. Gak cuma itu, ubi jalar sangat baik untuk sistem pencernaan. Betul ya teman-teman. Ayo semuanya, tambah lagi. Teman-teman, habisin teman-teman. Ya. Ubinya enak, manis lagi. Cuaca hari ini sangat cerah. Kami dan Bibi ikut paman mencari tembiluk. Nah, lokasi untuk menemukan tembiluk ini biasanya ada di sejumlah kayu yang sudah lapuk dan terendam air sungai. Setelah menyusuri sungai, kami pun menemukan sebatang kayu besar yang ada di tengah-tengah aliran sungai. Untuk memastikan keberadaan tembiluk, paman dan yang lain pun langsung memotong kayu menggunakan alat potong. Kemudian ambil kayu dan tempatkan di pinggiran sungai. Kata paman, untuk memastikan tembiluknya ada, bisa dilihat saat kayu dipotong. Kalau ada lubang-lubang kecil, berarti tembiluknya masih bersarang. Lanjut, potong lagi kayu menjadi beberapa bagian. Hentakan kayu pada benda keras sampai tembiluk keluar dari lubang. Wah, ternyata benar kawan. Tembiluknya keluar dari dalam pohon. Ayo teman-teman, kita bantu Bibi dan paman mengumpulkan tembiluknya. Tembiluk adalah sejenis cacing yang bersarang di dalam kayu. Hati-hati. Walau terlihat menggelikan, tembiluk merupakan salah satu jenis makanan yang banyak digemari di tempat kami. Warna tembiluk cenderung putih pucat. Ukurannya pun beragam, mulai dari kecil sampai yang besar. Wah, kita benar-benar panen tembiluk kawan. Karena teksturnya cukup lembek, jadi harus pelan-pelan ya saat mengambilnya. Jangan sampai putus atau hancur. Sepertinya tembiluk yang kami dapatkan sudah cukup. Sekarang kita bawa pulang untuk dimasak dan dijadikan sebagai tambahan lauk pauk saat panen padi nanti. Saatnya kita memasak tembiluk. Pertama kita siapkan bahan tambahannya teman. Ada telur, bawang merah, bawang putih, dan cabai. Lang, sekarang kita masak tembiluk, bantu tante potong bumbunya, nanti kita makan waktu panen padi ya. Haluskan bumbu. Siapkan juga bawang merah dan bawang putih. Kemudian potong tomat menjadi beberapa bagian. Oh iya, sementara menunggu bumbu jadi, pecahkan sejumlah telur ayam teman. Tante, mau baku kayak kau. Kenapa? Jadi tukang konten kreator. Bisa. Yang penting belajar supaya nanti ngomongnya lancar ya. Tante, apinya sudah jadi. Iya, makasih. Nah, Lang kita angkat sekarang, di sana kita masak. Juan dituang pelan-pelan. Oke, Tante. Proses dimulai dengan oseng-oseng telur sampai matang. Kemudian tumis bawang dan masukkan bumbu halus. Aduk-aduk sampai harum. Setelah itu, masukkan juga potongan tomat dan tembiluk. Masakan oseng-oseng telur tembiluk ini adalah masakan kreasi Bibi sendiri teman. Dari tampilannya sudah bikin ngiler ya. Gimana rasanya? Jadi nggak sabar buat icip-icip. Masak tembiluk gak boleh terlalu lama, karena mudah hancur. Pastikan bumbu meresap dan semua bahan matang sempurna. Lang, duluanlah kalian jalan ke ladang. Jalan. Nanti tante nyusul ya. Ya. Hati-hati kalian di jalan. Ya. Kalau begitu, kita duluan ya menuju ladang padinya. Ayo kawan, jangan sampai terlambat. Pasti acara panen padinya sudah dimulai.
Sementara Bibi sedang mempersiapkan masakan, kami langsung menuju ke ladang untuk membantu panen padi. Hati-hati teman, biar cepat sampai tujuan, kami memilih jalan pintas di antara perkebunan warga. Wah, kenapa tuh? Wah, ada lah. Yang kita cari. Kayaknya di dalam padi deh. Aku dapat satu. Harum sekali. Wah, ini aku dapat. Harum. Berarti ini sudah masak. Aku juga dapat satu. Ini 5. Rezeki anak soleh memang gak kemana kawan. Saat melintasi kebun milik orang tua Juandi, kami dikagetkan dengan buah lay yang terjatuh. Kita langsung makan yuk. Hati-hati ya saat membuka buah lay, karena bagian durinya lumayan tajam. Oh iya, kalian sudah pernah coba buah lay belum? Secara bentuk, buah lay dan durian memang tidak ada bedanya. Hanya saja warna kulit buah lay lebih kuning dibandingkan durian. Ukuran buah lay juga lebih kecil. Buah lay memiliki daging buah yang tidak benyek dan aroma setajam durian. Aku buka satu lagi ya teman-teman. Ya. Daging buah lay kuning, padat, dan tidak berair. Lebih kering dan kasar dibandingkan buah durian. Enak. Rasanya gurih. Lembut dan harum ya teman-teman. Ya. Selain itu, buah lay tidak memiliki kandungan kalori. Sedangkan untuk rasa, buah lay juga sangat manis teman. Pas masuk ke dalam mulut, rasa manisnya langsung bikin meremelek. Oh iya, buat kalian yang gak suka dengan aroma buah durian, buah lay ini bisa jadi pilihan teman. Tapi harus datang ke Kalimantan ya. Oh iya, kita tadi kan mau ke ladang padi. Kayaknya mereka sudah panen deh. Ayo. Akhirnya tiba juga di ladang padi milik Bibi. Teman, proses panen padi di tempat kami dilakukan 1 kali dalam setahun. Untuk jenis padi yang ditanam, yaitu padi tunggal. Lokasi panen padi memang bukan sawah, melainkan ladang. Ternyata ladang padi milik Bibi luas juga ya. Tuh teman, hamparan padi sudah mulai menguning. Langsung saja kita bantu mengumpulkan hasil panen. Hati-hati masukin ya Juandi. Proses panen padi di desa kami masih dilakukan dengan tradisional, yaitu menggunakan alat khusus yang bernama ani-ani. Biasanya ani-ani ini direkatkan di antara jari-jari tangan. Setelah itu baru deh tangkai demi tangkai padi dipotong. Butuh keahlian khusus untuk bisa menggunakan ani-ani teman. Selain karena alatnya yang tajam, posisi ani-ani harus benar. Padi yang sudah dipetik kemudian masukkan ke dalam wadah khusus atau bakul. Oh iya, saat memanen padi, area yang dipilih harus berurutan ya. Tidak boleh sembarangan untuk memastikan semua padi telah dipanen. Tuh, panuk belah itu nodan mintal mekarong. Panen padi masih dilakukan secara gotong royong. Sistemnya bergantian teman, tergantung jumlah anggota yang ikut panen. Jadi, kalau 10 orang yang bergotong royong, berarti 10 kali bergantian panen di tiap kebun masing-masing sampai selesai. Hasil panen padi yang sudah terkumpul kemudian dimasukkan ke dalam karung. Kawan-kawan, ayo angkat. Semangat ya. Hasil panen yang sudah ada kemudian masuk ke tahap berikutnya, yaitu penginjakan padi. Lanjut masuk ke proses pemisahan bulir padi dengan tangkainya. Untuk kegiatan ini juga dilakukan secara tradisional loh. Kali ini tugasnya paman-paman. Siapkan padi, kemudian injak sampai bulir padi terpisah dari tangkainya. Lakukan sampai bersih. Kami pun gak mau kalah. Sekalian kita bantu paman yuk. Ternyata untuk memisahkan bulir padi ini cukup susah. Selain bagian kulit padi yang tajam,
butuh teknik khusus agar padi mudah terlepas dari tangkainya. Ayo kawan, injak yang kencang. Kata paman, inilah proses panjang agar padi menjadi beras dan digunakan sebagai bahan konsumsi kita setiap hari. Jadi sebagai anak yang baik, kita tidak boleh menyia-nyiakan makanan. Hasil padi yang sudah terpisah langsung dijemur di bawah terik matahari untuk mengeringkan bagian kulit padi. Setelah itu, baru deh hasil panen dibawa pulang ke rumah. Dalam sekali panen, setidaknya ada 150-200 kaleng padi yang dihasilkan, teman. Hasil panen biasanya disimpan dan menjadi pasokan konsumsi selama 1 tahun sampai masa tanam padi kembali dilakukan. Teman, sebagai wujud syukur akan hasil panen tahun ini, Bibi dan Paman sudah menyiapkan berbagai olahan masakan dan kue. Ima itu dalam keadaan sehat talu. Dono gema anu talu ndo. Kita ayu talu tu so mbak akan itu. Bagi kami suku Dayak Bungsu, berkumpul dengan keluarga dan makan bersama menjadi simbol akan harapan baik untuk kedepannya. Kalau begitu, langsung saja kita makan, teman. Selain oseng-oseng telur tembiluk buatan Bibi, ada juga jenis masakan lainnya, seperti sayur umbus atau daun singkong dan kudapan lainnya. Sedap kawan! Semua masakan yang ada bikin lahap. Oseng-oseng telur tembiluk rasanya gurih banget. Ya. Bolang, bagaimana, enak? Ya. Habiskan ya. Ya. Paduan telur dan daging tembiluk terasa enak dengan campuran bumbu-bumbu yang ada. Jangan lupa tambah juga camilan, teman, biar perut makin kenyang. Semoga saja panen padi tahun mendatang lebih banyak lagi ya, teman. Amin. Saatnya kami tampil menari. Alat musik sudah siap. Paman dan Bibi pun sudah berkumpul. Selain menggunakan kostum tradisional, penari pria dilengkapi dengan mandau, sedangkan penari wanita menggunakan gelang kaki. Oh iya, jangan pernah coba di rumah ya. Mandau yang kami gunakan ini asli, teman. Hanya digunakan untuk properti tarian, tidak lebih. Campuran gerakan tarian arang buat, tarian panjang, dan tari mandau yang kami lakukan menjadi salah satu wujud terima kasih kami kepada Sang Pencipta akan limpahan dan berkah yang diberikan. Untuk musik yang dimainkan Paman dan Bibi ini namanya gong dan kratong. Irama yang dimainkan tidak boleh sembarang, harus sesuai dengan gerakan tarian yang ada. Teman, baju yang aku, Yosi, dan Juandi gunakan ini namanya abak, sedangkan yang digunakan Mima namanya kenaring. Selain dijadikan sebagai tarian syukuran, tarian ini juga kerap hadir dalam berbagai acara adat lainnya seperti nikahan, buang pantang, dan pindah rumah. Wah, suasana syukuran panen padi kami tahun ini sangat seru. Semua orang yang datang tampak senang dan bahagia. Ayo semua menari bersama kami. Sampai di sini dulu ya keseruan kami anak-anak si Bolang dari Desa Seputuk, Kecamatan Muruk Rian, Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara. Kapan-kapan main ke tempat kami ya. Janji deh, nanti kita bertualang bersama. Tetap jaga dan lestarikan budaya kita. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.